ini, kita kalau masih boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai masuk di dalam rencana Tuhan. Kalau kita lihat masa sekarang ini adalah masa sulit, benar Bapak Ibu? Masa sulit ini tidak memandang yang muda, dewasa, lansia, atau mungkin yang kaya, yang berkedudukan, atau yang tidak punya apa-apa. Semua sama, mengalami masa yang sulit. Karena masa yang sulit ini melarang untuk kita beraktivitas, ada keterbatasan. Ya, pelaku bisnis banyak yang bangkrut, ya, perdagangan banyak yang ditutup, sekolah ditutup, ya, para pelaku seniman juga dilarang untuk beroperasi atau membuat keramaian. Di sana sini banyak yang mengeluh, ya, di sana sini banyak yang khawatir, cemas, takut. Tapi memang itulah kondisi yang saat hari ini terjadi dan kita alami bersama-sama. Kondisi yang sulit ini terkadang membuat hidup kita menjadi cemas. Ya, kalau di dalam rumah Tuhan mungkin WL atau mungkin hamba Tuhan bilang, jangan cemas, jangan takut. Ini hanya kata-kata motivasi. Tetapi dalam diri kita, realitanya, apakah kita tidak pernah takut? Apakah kita tidak pernah khawatir? Apakah kita tidak pernah cemas? Tentunya pasti. Ya. Mungkin di tengah kegembiraan hati kita memuji nama Tuhan. Kalau tadi WL katakan, pulihkan Tuhan negeri kami, pulihkan Tuhan hati kami. Adakah kekhawatiran atau ketakutan? Pasti ada. Ini realita dan manusiawi Bapak Ibu. Tetapi saat pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita bersama-sama, Tuhan membuka satu undangan. Undangan untuk apa? Untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Ya. Ketika kita masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan, Tuhan menginginkan masih adakah hati untuk kita terpaut? Masih adakah hati untuk kita mengikut Tuhan dengan setia? Nah, sebetulnya di masa ini adalah masa yang paling paling baik, paling istimewa kita mengetahui kadar kerohanian kita. Kalau di masa senang ataupun masa kita berlimpah dengan berkat, kita sulit. Orang yang banyak berkat itu pasti bisa amin, puji Tuhan, bisa bersyukur. Tetapi ketika kita mengalami masa yang sulit, ini terkadang sulit. Kita diperhadapkan pada situasi yang kita tidak harapkan, kita tidak inginkan. Pasti ada kecewa, pasti ada mengeluh, takut. Tetapi itulah hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat ke-8 dan 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dikatakan di situ rancanganku, punya adalah huruf besar. Dan jalanmu bukanlah jalanku, huruf besar juga. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian pula lah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa? Di dalam kehidupan manusia, setiap kita, baik anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, ataupun lansia, tentunya kita punya planning. Betul Bapak Ibu? Kita punya planning atau rencana dalam hidup kita. Mungkin planning tentang keluarga kita, tentang studi kita, tentang usaha kita, atau mungkin tentang pendidikan kita. Pasti kita ada. Nah, ketika kita membuat planning atau rencana, tentunya harapan kita adalah apa Bapak Ibu? Mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Iya kan enggak? Nah, ketika usaha yang kita istilahnya kita lakukan untuk meraih planning, untuk meraih usaha itu supaya berhasil, tidak juga ada harga yang harus kita bayar. Ya, mungkin ada air mata, mungkin ada kepedihan. Ya,
masuk di dalam bagian dari Yesaya 55 ayat 8 ini. Ya. Setiap usaha, setiap rencana itu ada harga yang harus kita bayar. Tetapi apakah harga yang kita bayar itu selalu membuahkan hasil keberhasilan? Belum tentu. Atau mungkin membuahkan kegagalan? Juga belum tentu. Yang tahu adalah Allah. Begitu juga dengan kehidupan pada masa kini ya. COVID membuyarkan rencana kita. Mungkin yang punya usaha berdagang umpamanya sudah ada planning 1 tahun ke depan, nanti aku harus lebih mengembangkan usahaku yang bisnis, mungkin aku harus meningkat pemasukanku, labaku dan sebagainya. Yang pendidikan mungkin aku harus lulus dengan target waktu yang sudah aku rencanakan. Tetapi masalah ini semuanya buyar ya. Nah, kalau sudah buyar seperti ini, rencana sebaik apapun, rencana seindah apapun, tidak ada gunanya. Lantas menjadi pertanyaan kita, siapakah yang salah? Apakah rencana saya yang salah, yang terlalu tinggi, kalau bahasa Jawanya itu tendangien ya? Ataukah Tuhannya yang salah? Karena sekarang Tuhan tidak lagi sayang kepada saya. Padahal kalau dilihat saya ini adalah anak Tuhan yang setia, yang takut, yang taat, suka berdoa, suka rajin atau beribadah dan sebagainya. Siapakah yang salah? Ini menjadi pertanyaan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, semua tiada yang salah. Manusia berencana tidak salah. Memang harus seperti itu. Tuhan juga tidak salah. Nah, sekarang siapa yang salah? Yang salah adalah kuasa iblis. Mengapa kok kuasa iblis? Dikatakan di dalam kitab Ayub, kalau kita pernah mendengar ataupun membaca kisahnya Ayub, itu iblis pernah tawar-menawar kepada Tuhan, dengan Tuhan. Boleh enggak Tuhan, aku mencobai manusia? Boleh enggak aku mencobai Ayub? Jawab Tuhan bagaimana? Silakan, tetapi asal jangan melebihi dari kekuatan manusia. Nah, begitu juga dengan saat hari ini. Iblis itu menyediakan kondisi atau situasi dengan harapan kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau apa? Hancur, mau gugur. Nah, bagaimana iblis membuat kondisi supaya anak-anak Tuhan itu gugur imannya, gugur pengharapannya, atau malah berbalik dari jalan-jalan Tuhan? Ini sebetulnya kondisi yang tidak kita harapkan semuanya. Kalau kita pandang dari sisi Tuhan, ya, sebetulnya Tuhan itu ingin kondisi yang ada pada saat hari ini yang kita alami, ini keinginan Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya manusia itu masuk di dalam rencananya. Rencananya apa? Rencana Tuhan adalah supaya manusia itu menjadi atau memiliki kemurnian iman. Menggali dari Yesaya 55 ayat 8 ini, Tuhan inginkan kondisi yang ada pada saat ini, masa yang sulit, masa yang sukar, Tuhan menginginkan kita ambil bagian masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan ini dalam rangka apa? Untuk satu tujuan, memurnikan iman kita. Masihkah kita berpengharapan kepada Tuhan? Masihkah kita terpaut kepada Tuhan? Masihkah kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Itu yang Tuhan inginkan. Ya, rencana Tuhan itu selamanya memang tidak enak, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita punya rencana seenak-enak, jalannya mulus-mulus seperti itu. Tujuan Allah membawa kita masuk dalam rencana Allah adalah satu. Tuhan ingin memurnikan pengiringan kita. Yang kedua, masihkah kita berharap kepada kuasa Allah? Masihkah kita dekat, taat, atau terlebih setia mengiring akan Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, di situ dikisahkan mengenai kisah Abraham, Bapak Ibu. Di mana menurut keinginan Abraham, ya, kalau kita ketahui Abraham ini kan sudah tua ya, sampai usianya 75, 95, dia tuh nggak punya anak. Dia berpikir, dia bingung, Tuhan ini bagaimana? Aku sudah tua kayak begini, tapi aku nggak punya
kasih jawaban. Jangan khawatir Abraham, kamu akan aku berikan satu anak, dan anak ini adalah menjadi anak perjanjian, tapi bukan Ismail. Anak ini adalah anak yang dikandung dari istrimu yang sah, yaitu Ibu Sarah. Ketika janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham, Abraham merasa apa? Bagaimana Bapak Ibu? Merasa senang, sukacita. Rencana Abraham adalah membesarkan Ishak yang nantinya menjadi ahli waris dari keturunan Abraham. Ini rencananya Bapak Abraham loh ya. Tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan itu berbeda dengan rencananya manusia. Dikatakan di situ ketika Ishak sudah mulai besar, Tuhan menyuruh apa kepada Abraham? Hai Abraham, anakmu Ishak yang paling kamu kasihi, yang nanti akan menjadi ahli waris dari keturunanmu, hari ini aku minta persembahkanlah. Kalau kita umpamanya Tuhan datang kepada kita, Tuhan minta anak kita untuk disembelih, ya, karena pada zaman itu mempersembahkan korban itu harus kurban bakaran yang disembelih. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Tentunya kita akan sentuhin, mati aku, seperti itu. Pasti kita akan mengeluh, kok bisa Tuhan? Rencanaku anak ini akan aku besarkan, yang nanti akan menjadi ahli waris dari keturunanku. Ini rencananya Abraham. Tetapi Tuhan katakan apa? No, tidak Abraham. Anak yang kamu kasihi, anak yang kamu sayangi, harus hari ini kamu persembahkan kepada Tuhan. Sampailah di gunung Tuhan, ya. Abraham membawa Ishak. Abraham kemudian mengikat Ishak, menaruh di atas kayu dan menghunuskan pedang. Untuk apa? Untuk menyembelih. Ini satu perdebatan yang sulit untuk kita alami. Tapi apakah Tuhan sejahat itu? Tidak. Ketika si Abraham menghunuskan pedang atau pisau ini, jawab Tuhan apa? Abraham, tidak seperti itu. Tidak mungkin aku mengorbankan anak yang paling kamu kasih, anak yang paling aku janjikan untuk korban sembelihan. Lihat, aku menyediakan kambing domba untuk pengganti sembelihan ini. Ketika Abraham masuk dalam rencana Tuhan, sebetulnya hatinya merasa apa? Sedih, mengeluh, sambat, kok begini Tuhan? Tetapi Abraham berkata apa? Tidak, aku harus masuk dalam bagian rencana Tuhan. Kalau umpamanya Abraham menolak, pasti ada sesuatu hal yang terjadi dan itu tidak menyenangkan Abraham. Tetapi karena Abraham itu masuk dalam bagian rencana Tuhan, semua digagalkan oleh Tuhan, sehingga Abraham tidak jadi menyembelih Ishak sebagai korban persembahan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Marilah kita mau masuk di dalam rencana Tuhan, bukan rencana atau rancangan kita sendiri. Ayat berikutnya, mari Bapak Ibu kita melihat di ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, Bapak Ibu, jalan Tuhan itu tidak dapat ditebak. Berarti kalau saya simpulkan di sini, Tuhan itu memiliki selera humor yang sangat tinggi. Iya apa enggak? Ketika kita tidak ada pengharapan, ujuk-ujuk ada jalan Tuhan. Ternyata jalan Tuhan itu tidak bisa ditebak. Dan Tuhan memiliki selera humor yang tinggi, yang terkadang kita tidak habis pikir. Demikian juga melalui Yesaya 55 ayat 9 ini, jalan Tuhan yang tidak ditebak ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Belajar rendah hati. Apapun posisi, apapun keberadaan kita, tidak ada artinya di mata Tuhan. Ketika kita menjadi seorang yang kaya, ketika kita menjadi seorang yang berkedudukan, ketika kita menjadi seorang yang sukses, kita tidak mampu menyelami yang namanya jalan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat pagi hari ini, marilah kita mau merefleksi diri. Kondisi yang kita alami saat ini adalah bagian dari rencana
rencana Tuhan, ya marilah kita masuk dalam bagian rencana itu dan mengambil bagian itu untuk kita alami. Jangan dibilang kalau kita orang yang rajin, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi kehidupan kerohanian kita tidak pernah mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Itu, maaf kalau saya bilang, ngapusi. Seperti itu. Yang kedua, tujuan Tuhan memurnikan keimanan kita. Ketika kita masuk dalam rencana atau rancangan Tuhan, Tuhan ingin iman kita ini semakin murni, seperti emas. Beberapa khotbah dari hamba Tuhan dikatakan emas ketika ingin murni itu harus diapakan? Harus dibakar, dipanasi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ingin dimurnikan, ya kita harus dibakar. Bakarnya melalui apa? Melalui masalah, tantangan, kehidupan kita yang mungkin kita sendiri tidak tahu dan tidak bisa mencari solusi. Yang berikutnya, yang ketiga, kondisi yang kita alami mengajarkan kita untuk rendah hati. Artinya apa? Kita belajar untuk berserah secara total. Ya, berserah secara total pada kehendak Allah, bukan pada kehendak diri sendiri. Tetapi ingat, kita mau mengimani janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Mari kita baca bersama-sama di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 di ayat 11 sampai ayat ke-14. Ayat penutup, biarlah ini menjadi iman bagi kita semuanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku atau pada Tuhan mengenai kamu, mengenai kita, jemaat GPDI Husana. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku atau kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku atau mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku atau menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Di ayat yang terakhir, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan berdoa.